Bab 1261 Pemenang Terakhir. Ling Zanzi melemparkan sebuah tinju dengan energi spiritual yang tak terbatas yang berkumpul, membentuk sebuah kepalan tangan besar setinggi 1 kaki, bersama dengan kekuatan agung yang menggetarkan langit dan bumi dari kepalan tangan itu. Ketika dia meninju, wajah Ling Zanzi menjadi pucat, tapi ada kebanggaan di matanya. Kekuatan di balik tinju ini secara praktis telah mencapai batasnya. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi raya Pinnacle akan menghindarinya. Setelah tinju ini, bahkan jika saya tidak berdaya untuk bertarung, saya akan menyeret Mu Chen keluar dari medan perang. Pada saat itu, kuota akan tetap menjadi milik kuil surga barat saya. Dan saya percaya bahwa Master Kuil pasti akan mengganti kerugian saya. Tatapan Ling Zanzi berkedip-kedip. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan kemenangan melawan Mu Chen. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mempertaruhkan nyawanya dan menyeret Mu Chen keluar dari medan perang bersamanya. Dalam hal ini, dia akan menyingkirkan musuh yang tidak bisa dihadapi oleh Ling Jianzi dan Ling Longzi. Jika dia berhasil, maka dia akan memberikan kontribusi yang signifikan. Pada saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat bahkan akan memberinya penghargaan atas perbuatannya. Dengan pemikiran ini, Ling Zanzi dengan dingin menatap Mu Chen. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Orang sombong, apakah menurutmu kemenangan ada dalam genggamanmu? Menghadapi tatapannya yang mengejek, Mu Chen tidak memperhatikannya. Dia bisa merasakan bahwa pada saat itu, ketika formasi pertempuran Tritunggal spiritual terbentuk, Mu Chen yang berjubah hitam dan berjubah putih bergetar dan kehendak pertempuran yang deras membumbung tinggi ke langit dari mereka, sebelum berkembang menjadi samudera tak terbatas di atas langit. Kehendak pertempuran itu bahkan lebih kuat daripada saat pasukan pembantai roh dan pembasmi iblis bergabung bersama. Kehendak pertempuran dari dua orang sebenarnya lebih kuat dari dua pasukan elit. Formasi pertempuran Tritunggal spiritual benar-benar mendalam. Mata Mu Chen bersinar dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan formasi pertempuran Tritunggal spiritual telah melebihi ekspektasinya. Dengan kegembiraan di dalam hatinya, Mu Chen tertawa terbahak-bahak dan membentuk segel dengan satu tangan. Tinju kolosal segera menyelimuti. Saat Mu Chen membentuk segel, lautan Battle Wheel meraung, dan di saat berikutnya, semua orang terkejut melihat tangan besar terulur dari lautan Battle Wheel. Itu adalah tangan besar yang lebih penting daripada kepalan tangan Ling Zanzi. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah bahwa tangan itu ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itu, roh kehendak pertempuran. Ling Zanzi berseru tak percaya dengan mata menyipit. Itu karena, pada saat itu, Mu Chen bahkan tidak menggunakan dua pasukannya, jadi dari mana datangnya Battle Wheel yang kuat ini? Tatapannya yang terkejut segera beralih ke dua Mu Chen lainnya dan menyadari bahwa kehendak pertempuran yang tak terbatas berasal dari mereka berdua. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia memerintahkan kehendak pertempuran dari dua penguasa bumi yang lebih rendah? Wajahnya kehabisan warna. Semua orang tahu bahwa ketika seseorang tumbuh kuat, kehendak pertempuran yang dibentuk oleh mereka juga akan memiliki kehendak yang kuat yang membuat mengendalikan mereka sulit. Mencoba memerintahkan kehendak pertempuran penguasa bumi yang lebih rendah adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Master Formasi Pertempuran 10 juta rune. Tapi Mu Chen jelas tidak berada di level itu. Jika tidak, bukan hanya dia, tapi bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat akan takut pada Mu Chen. Menghadapi keterkejutannya, Mu Chen tidak repot-repot membuat penjelasan apapun sebelum telapak tangan bersiul. Detik berikutnya, tinju Ling Zanzi dicengkeram oleh telapak tangan di bawah semua tatapan heran. Ketika keduanya berbenturan, telapak tangan itu tidak bergeming, tetapi mulai mengencangkan cengkeramannya, langsung menutupi kepalan tangan dengan retakan sebelum meledak. Wajah Ling Zanzi langsung menjadi pucat, dengan keputusasaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangannya akan begitu mudah dibubarkan oleh Mu Chen. Saat gelombang kejut energi spiritual yang kuat menyapu, Mu Chen bahkan tidak mengedipkan mata sebelum melambaikan tangannya. Tangan besar yang telah meredup sedikit terus bergerak dan menghantam ke arah Ling Zanzi. Bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat di tanah, bumi sudah runtuh. Dengan fluktuasi yang menakutkan turun, Ling Zanzi telah pulih dari keterkejutan dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasa bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri, dan jika dia menderita gerakan ini, bahkan dia akan mati. Saat kematian memanjat ke dalam hatinya, Ling Zanzi menunjukkan ketakutan di matanya. Tapi sebelum telapak tangan itu mendarat, ruang tiba-tiba retak di sekelilingnya, membentuk celah spasial, dan melahapnya. Ketika celah spasial menelan Ling Zanzi, segel pertempuran mulai terbang keluar, bersama dengan fluktuasi halus yang menyelimuti tangan besar itu, menyebabkannya pecah menjadi kilauan cahaya.
Ekspresi Mu Chen sedikit berubah pada adegan ini sambil tersenyum. Selain Kaisar Pertempuran Surga Barat, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Ling Zanzi dan menghancurkan serangannya? Ternyata, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak rela melihat murid langsungnya jatuh ke tangannya, Mu Chen. Wajah Kaisar Pertempuran Langit Barat menjadi gelap saat dia berada di atas singgasananya dengan ruang angkasa yang pecah di hadapannya, sebelum Ling Zanzi meluncur keluar dari sana. Menyaksikan adegan ini, keributan meledak, karena semua orang tahu bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat yang menyelamatkan Ling Zanzi tidak berguna. Kaisar Pertempuran Langit Barat menatap Ling Zanzi dengan marah. Dia tidak pernah menyangka murid yang sangat dia harapkan ini akan kalah dengan begitu menyedihkan dan bahkan perlu diselamatkan. Wajah Ling Zanzi pucat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun, Kaisar Pertempuran tidak memperhatikannya. Matanya masih terpaku pada Mu Chen, yang ada di layar. Dia melihat tiga siluet yang identik dengan kilatan keheranan di matanya. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, Kaisar Surgawi memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tiga kemurnian. Namun, itu telah hilang selama puluhan ribu tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu ada di tangannya. Sungguh keberuntungan yang luar biasa yang dia miliki di sana. Kaisar Pertempuran Langit Barat, bagaimanapun juga, adalah seorang penguasa surgawi. Jadi setelah merenung sejenak, dia telah mengetahui asal-usul klon Mu Chen. Ketika dia berbicara, bahkan suara Kaisar Pertempuran sedikit berkobar, karena kemampuan ilahi yang tak tertandingi seperti itu sangat menarik, bahkan untuk penguasa surgawi. Haha, bukan penglihatan yang buruk di sana, Kaisar Pertempuran. Mu Chen memang telah memperoleh warisan dari Kaisar Surgawi. Leluhur bela diri dan saya juga hadir di sana, dan kami bahkan menerima permintaan dari Kaisar Surgawi sendiri untuk menjaga Mu Chen untuknya. Kaisar Api tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Kaisar Api, hati Kaisar Pertempuran Surga Barat bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Kaisar Api memperingatkannya untuk tidak bergerak demi tiga murni Mu Chen? Jika dia melakukannya, dia akan memprovokasi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Di dunia seribu dewa, dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri bergandengan tangan, bahkan klan kuno tidak akan bersenang-senang. Dengan demikian, api di mata Kaisar Pertempuran Langit Barat melemah. Meskipun kemampuan ilahi yang tak tertandingi sangat luar biasa, dia tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya jika dia menyinggung Kaisar Api dan leluhur bela diri dalam prosesnya. Meskipun Kaisar Api tampak hangat saat ini, Kaisar Pertempuran Langit Barat tahu bahwa Kaisar Api hanya memberinya wajah. Bagaimanapun, kekuatan kuil Langit Barat tidak bisa melawan wilayah api tak berujung. Sementara Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat bercakap-cakap, keributan meledak dari alun-alun dan banyak orang menghela nafas karena hasilnya melebihi harapan mereka. Wajah Luo Tianshen juga memerah. Dia juga merasa tidak percaya pada saat ini. Itu karena dia tidak menyangka Ling Zanzi akan kalah dari Mu Chen. Dia hanyalah penguasa bumi kecil. Jika dia melangkah ke alam berdaulat bumi besar, saya khawatir tidak ada yang bisa bersaing dengannya di bawah alam berdaulat bumi besar. Wajah Luo Tianshen memerah saat dia melihat siluet Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka bertemu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan berubah dari pemuda yang lemah menjadi karakter yang begitu menarik hanya dalam beberapa tahun. Penglihatan Luo Li benar-benar lebih baik daripada orang tua yang mengerikan ini. Bahkan Luo Tianshen tidak tahu berapa kali dia mengulangi kalimat ini. Sementara dunia luar gempar karena kekalahan Ling Zanzi, Mu Chen mencabut Battle Wheel dan membubarkan formasi pertempuran Tritunggal spiritual sebelum melihat kedua arah lain. Pada saat ini, Ling Jianzi dan Ling Longzi masih dalam pertempuran sengit, benar-benar menekan Su Mu dan Chu Men. Namun, hati mereka bergetar saat tatapan Mu Chen diarahkan ke arah mereka. Mereka segera mundur ketika mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan dan hati-hati. Ketiga Mu Chen bergerak dan menatap Ling Jianzi dan Ling Longzi sebelum berkata dengan nada dingin, kalian masih ingin bertarung. Terpaku pada tatapan dingin dari tiga Mu Chen, Ling Jianzi dan Ling Longzi merasakan hati mereka menjadi dingin. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekalahan Ling Zanzi. Dengan demikian, ketakutan mereka terhadap Mu Chen telah mencapai batasnya saat ini. Mereka tahu bahwa hasil mereka ditentukan ketika Ling Zanzi gagal. Kalian berdua beruntung. Ling Longzi dan Ling Jianzi melirik Su Mu dan Chu Men dengan enggan. Jika bukan karena Mu Chen, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan dalam pertempuran mereka hanya dengan sedikit lebih banyak waktu. Sambil bertukar pandang, mereka mengertakkan gigi dan membuang semua segel pertempuran yang mereka miliki sebelum mereka mundur dari medan perang ini. Menghadapi Mu Chen, mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali.
Setelah melihat Ling Jianzi dan Ling Longzi meninggalkan medan perang, Su Mu dan Chu Men merasa lega sebelum menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penolong yang mereka dapatkan di saat-saat terakhir ini akan begitu ganas dan mengalahkan Ling Zanzi. Saudaramu benar-benar luar biasa. Kali ini, kami yang menerima manfaat darimu. Saya khawatir hanya orang seperti saudaramu yang bisa mendapatkan kuota. Su Mu dan Chu Men memahami situasinya dengan baik. Hanya ada satu kuota, dan tentu saja tidak mungkin bagi Mu Chen untuk memberikannya kepada mereka. Jadi, mereka dengan santai menyerahkannya. Dengan ini, mereka bahkan mungkin bisa memperdalam hubungan mereka dengan Mu Chen. Mendengar kata-kata mereka berdua, senyum hangat muncul di wajah Mu Chen. Dia dengan sopan tersenyum pada mereka. Berdua. Jika bukan karena bantuan yang saya dapatkan dari kalian berdua, saya khawatir pertempuran hari ini tidak akan terduga. Saat dia berbicara, Mu Chen menjentikkan jarinya dan segel pertempuran yang dilemparkan Ling Zanzi dan Ling Longzi terbang ke arah mereka berdua. Gunakan segel pertempuran ini dan pilih beberapa harta karun untuk kalian sendiri agar perjalanan ini tidak sia-sia. Karena mereka berdua bijaksana, Mu Chen harus memberi mereka beberapa keuntungan. Melihat segel pertempuran itu, Su Mu dan Chu Men menunjukkan ekspresi gembira, karena mereka akan dapat melakukan pertukaran untuk beberapa harta karun yang telah mereka incar. Kami berterima kasih kepada saudaramu karena telah bermurah hati. Mereka berdua juga tidak sopan dan mengambil segel pertempuran lalu dengan cepat menukarnya dengan harta karun di perbendaharaan Kaisar Pertempuran. Setelah mereka menghabiskan semua battle cell mereka, sosok mereka juga mulai menghilang dan dikirim keluar dari medan perang. Saat mereka keluar, mereka berdua menangkupkan tangan ke arah Mu Chen sambil tersenyum. Kami akan memberi selamat kepada saudaramu di sini karena telah menjadi benih benua. Ketika mereka selesai berbicara, mereka sudah menghilang. Ketika mereka menghilang, Mu Chen merasa sangat lega sebelum melihat bahwa medan perang ini mulai berangsur-angsur berubah dan tahu bahwa ini adalah tanda pertempuran akan segera berakhir. Mengangkat kepalanya ke langit, Mu Chen samar-samar tersenyum. Benih benua. Sekarang saya menantikannya. Bab 1262 Medan perang milik kedua wanita itu. Mu Chen bisa merasakan fluktuasi spasial ketika medan perang terdistorsi. Ketika tatapannya menyala, dia bisa mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga yang bergema dari sekitarnya. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya, dia menyadari bahwa dia berdiri di alun-alun dengan rasa hormat dan tatapan penuh hormat yang diarahkan padanya dari sekitarnya. Ketika Mu Chen memasuki medan perang, tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat itu, hanya 3 anak suci, Liu Xingchen, Su Mu dan Chu Men yang memperhatikannya. Meskipun Mu Chen memiliki ketenaran, banyak orang tidak berpikir bahwa dia dapat bersaing dengan penguasa bumi besar sebagai penguasa bumi kecil. Mereka hanya merasa bahwa dia akan terlempar dari medan perang. Oleh karena itu, banyak orang yang memandang Mu Chen dengan tatapan mengejek ketika dia memasuki medan perang. Namun, siapa yang menyangka bahwa underdog ini akan membuat semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan berkali-kali. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang yang sekuat Ling Zanzi dikalahkan oleh Mu Chen. Dia menjadi batu loncatan bagi Mu Chen untuk menjadi eksistensi paling mempesona di medan perang kedaulatan bumi raya. Pada saat ini, melihat Mu Chen lagi, bahkan para kultivator tingkat atas itu merasa takut di dalam hati mereka, karena mereka tahu bahwa prospek seseorang seperti Mu Chen tidak terbatas. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk mencapai alam berdaulat surgawi. Jadi, yang terbaik bagi mereka adalah tidak menyinggung sosok yang begitu mengerikan. Adapun mereka yang berpartisipasi dalam medan perang kedaulatan bumi raya, mereka yang kehilangan segel pertempuran mereka dari Mu Chen langsung menekan ketidakbahagiaan dan permusuhan mereka untuknya, karena mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Menghadapi tatapan penuh hormat itu, Mu Chen merasa tenang sebelum dia melihat ke arah tangga dan melihat 2 sosok perkasa mengarahkan pandangan mereka juga. Tatapan Kaisar Pertempuran Langit Barat masih sama, acuh tak acuh. Mu Chen telah memberikan penampilan yang menakjubkan di medan perang, dan bahkan mendapatkan kuota medan perang kedaulatan bumi raya. Pencapaian seperti itu bisa dianggap sebagai keajaiban, tetapi bagi seseorang seperti Kaisar Pertempuran Surga Barat, itu bukanlah sesuatu yang membuatnya terkejut. Lagi pula, ada terlalu banyak sosok mengerikan di dunia 1000 dewa, tapi tidak banyak dari mereka yang bisa masuk ke alam berdaulat surgawi. Selama Mu Chen bukan penguasa surgawi, bahkan jika dia adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dia tidak ada apa-apanya di mata seseorang seperti Kaisar Pertempuran Surga Barat. Tetapi menghadapi tatapan acuh tak acuh Kaisar Pertempuran Surga Barat, Mu Chen telah mengabaikannya,
karena dia tahu bahwa tidak semua ahli puncak memiliki keluasan pikiran dan penglihatan seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri. Selain itu, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk membuat penguasa surgawi menatapnya dengan tepat. Jadi tidak perlu dipaksakan, karena Mu Chen percaya bahwa suatu hari akan tiba saat dia melampaui Kaisar Pertempuran Surga Barat. Kecuali dia masih butuh waktu untuk mencapainya. Mengabaikan tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat, Kaisar Api tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen. Senyumnya puas. Bagaimanapun juga, dia telah merekomendasikan Mu Chen untuk berpartisipasi. Meskipun dia juga tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berhasil, hasilnya membuktikan bahwa penglihatannya tidak mengecewakannya. Mu Chen secara alami sangat menghormati Kaisar Api, jadi dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah yang terakhir. Junior ini cukup beruntung bisa bertahan sampai akhir dan tidak mempermalukan Kaisar Api senior. Kaisar Api tersenyum. Kau harus berterima kasih pada kemurahan hati Kaisar Api. Bagaimanapun, benih benua Anda berasal dari benua surga barat. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menoleh ke Kaisar Pertempuran Surga Barat dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Kaisar Pertempuran. Bibir Kaisar Pertempuran Surga Barat bergerak-gerak saat dia memikirkan bagaimana salah satu dari 3 kuota benih benua akan jatuh ke tangan Mu Chen. Itu adalah benih benua, praktis merupakan izin untuk menjadi penguasa surgawi di dunia 1000 besar. Meskipun tidak semua benih benua bisa menjadi penguasa surgawi, peluang mereka lebih tinggi daripada yang lain. Pembaptisan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah ratusan tahun menunggu. Dia awalnya ingin memberikannya kepada para pengikut setianya, dan kekuatan kuil surga barat akan tumbuh jika seorang penguasa surgawi muncul di masa depan. Jadi bagaimana mungkin Kaisar Pertempuran Surga Barat merasa nyaman karena dipecah belah oleh Mu Chen? Tapi terlepas dari apapun, dia harus dengan paksa menelannya di hadapan Kaisar Api. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan mengambil pelet Dewa Naga Phoenix Kaisar Api saat itu. Meskipun pelet itu berharga, itu jauh lebih rendah dari benih benua. Jadi menghadapi kata-kata Mu Chen, Kaisar Pertempuran Surga Barat hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa emosi. Karena Anda menang dengan kemampuan Anda sendiri, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Anda akan menunggu sekarang sampai semuanya berakhir, dan saya secara alami akan membimbing Anda ke pembaptisan. Mu Chen juga tahu bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat pasti merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang hal itu, jadi dia mundur dari alun-alun sambil tersenyum dan kembali ke Luo Tianshan. Tatapan Luo Tianshan tertuju padanya dengan penuh kemegahan untuk waktu yang lama sebelum dia menepuk bahu Mu Chen dan tersenyum. Bagus sekali. Gadis itu, Luo Li, memiliki penglihatan yang sangat bagus. Mu Chen tersenyum sebelum dia melirik Luo Tianshan dengan tatapan yang dalam dan mendalam. Kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, bukan itu yang dia katakan. Melihat tatapan Mu Chen, Luo Tianshan tidak bisa menahan perasaan canggung dan terbatuk. Kamu berurusan dengan Sue Lingzi, itu adalah bantuan besar bagi klan Dewa Luo kami. Luo Li juga akan berterima kasih padamu. Ketika dia berbicara sampai akhir, tatapannya berubah menjadi gelap. Saat itu, ayah Luo Li telah meninggal di tangan Sue Lingzi karena luka-luka yang parah. Kita adalah keluarga, jadi mengapa kita membicarakan hal ini? Di masa depan, klan Dewa Luo akan menjadi lebih baik. Mu Chen menjawab. Luo Tianshan menekan emosinya dan menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Luo saat ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Luo Li, selain Luo Li mendapatkan warisan Luo Shen. Di masa depan, dia mungkin menjadi Luo Shen kedua, dan ketika saat itu tiba, klan Dewa Luo mereka dapat memulihkan kejayaan mereka. 2 medan perang lainnya masih belum ada hasilnya. Mu Chen mengalihkan topik pembicaraan. Medan perang penguasa bumi yang sempurna telah ditentukan, dan pemenangnya bukanlah orang asing. Itu adalah senior inter dari kuil surga barat. Luo Tianshan berkata. Dia. Mu Chen tertegun sebelum dia menjentikkan lidahnya. Jika bukan karena dia dan Luo Li, bukankah 3 kuota itu akan menjadi milik kuil surga barat? Bagaimana dengan medan perang penguasa bumi kecil? Mu Chen bertanya. Tidak ada hasil untuk saat ini. Bagaimanapun, ada banyak orang di medan perang, tetapi medan perang penguasa bumi kecil tidak kalah menariknya dengan milikmu. Berbicara tentang medan perang penguasa bumi kecil, mata Luo Tianshan melengkung menjadi senyuman. Ada apa? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan pertempuran yang kacau untukmu, medan perang kedaulatan bumi kecil dibagi menjadi 2 kubu, dengan lebih dari 100 orang di setiap kubu. Luo Tianshan berkata dengan mata menyipit sambil tersenyum. 2 kubu. Mu Chen tertegun. Hanya akan ada 1 kuota dari medan perang penguasa bumi kecil, jadi mengapa ada 2 kubu?
Bagaimana kuota akan didistribusikan? Pemimpin satu kam adalah Ling Feizi. Tidak lama setelah dia memasuki medan perang, dia mulai merekrut orang dengan menggunakan nama kuil surga barat dan mulai menyapu medan perang, merebut segel pertempuran dari banyak orang dalam prosesnya. Tapi ada juga banyak orang yang marah dengan gerakan Ling Feizi. Mereka juga mulai bekerja sama. Namun, mereka masih dikalahkan oleh Ling Feizi beberapa kali. Namun, Luo Li juga mulai menarik orang-orang pada saat ini, menyerap mereka yang memiliki keluhan tentang Ling Feizi dan membentuk kubu lain yang tidak lebih lemah dari kubu Ling Feizi. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia tersenyum. Ling Feizi mungkin melakukan ini untuk berurusan dengan Luo Li. Luo Li pasti juga merasakannya, jadi dia melakukan serangan balik yang serupa. Ling Feizi berprasangka buruk pada Luo Li, pada awalnya, jadi dia secara alami tidak ingin melihat Luo Li bersinar di medan perang, sehingga mengadopsi tindakan ini. Dia juga pasti tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Luo Li, jadi dia memilih metode seperti itu untuk mengikat orang untuk berurusan dengannya. Namun, Luo Li tidak mudah menyerah. Dia memulai pembalasannya setelah merasakan motif Ling Feizi. Meskipun Ling Feizi telah meminjam nama kuil surga barat untuk menjerat banyak orang, dia juga meremehkan Luo Li. Luo Li telah merendahkan diri dan membiarkan Ling Feizi menyapu, yang menyebabkan ketidakbahagiaan pada orang lain, sebelum dia mulai mengikat orang juga, langsung mengurangi separuh pekerjaan dengan efisiensi yang sama. Semua orang mengatakan bahwa medan perang penguasa bumi kecil telah berubah menjadi tahap untuk kedua gadis itu. Luo Tianshan tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Pertarungan tiba-tiba berubah menjadi kubu Ling Feizi dan Luo Li. Tapi dilihat dari kelihatannya, pertempuran terakhir akan segera tiba. Saat ini, selain dari dua kubu, tidak ada lagi orang di medan perang penguasa bumi kecil. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat layar besar di atas alun-alun yang memproyeksikan medan perang kedaulatan bumi kecil. Pada saat ini, kedua belah pihak telah terbang dan turun di pegunungan. Mu Chen menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat sosok yang sudah dikenalnya berdiri di depan. Ini benar-benar telah menjadi medan perang kedua gadis itu. Bab 1263 Dua wanita. Gales bertiup di pegunungan dengan dua kerumunan yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Bahkan awan telah terkoyak oleh tekanan tersebut. Kedua pihak berdiri di kedua sisi pegunungan dengan permusuhan yang terpancar di mata mereka. Ada sebuah siluet yang berdiri di bagian depan perkemahan di sisi kanan. Dia mengenakan pakaian hitam yang menggambarkan bentuk tubuhnya dan kulitnya yang seputih mutiara. Dia juga memiliki penampilan yang memukau yang membuat semua mata tertuju pada wajahnya. Selain itu, dia juga memiliki pembawaan yang elegan yang membuatnya terlihat seperti seorang permaisuri. Selain Luo Li, tidak ada orang yang begitu luar biasa di medan perang penguasa bumi kecil. Lebih dari 100 penguasa bumi kecil berdiri di belakang Luo Li, melihat ke arahnya dengan rasa hormat. Ketika Ling Feizi menyapu seluruh medan perang penguasa bumi kecil, banyak orang mearayan diri. Meskipun ada beberapa yang cukup berani untuk bertarung, namun hasilnya berakhir dengan mereka diusir dari medan perang. Di bawah kondisi yang menakutkan inilah Luo Li berdiri dan dengan cepat mengumpulkan sekelompok orang sebelum melancarkan serangan terhadap Kam Ling Feizi sebelum mundur. Setelah peristiwa itu, mereka dengan cepat berkembang dan terus-menerus mengikat orang-orang yang tidak senang terhadap Ling Feizi. Pada akhirnya, berdasarkan pesonanya yang luar biasa, dia bahkan mengikat partai-partai yang berdiri netral. Saat ini, formasi mereka tidak lebih lemah dari kubu Ling Feizi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luo Li berubah dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki kam besar yang tidak lebih lemah dari kam Ling Feizi. Menghadapi cara seperti itu, orang lain tidak punya pilihan selain terkesiap kagum. Oleh karena itu, semua orang di sini merasa hormat kepada Luo Li. Tak satu pun dari mereka meremehkan identitasnya sebagai perempuan. Berdiri di belakang Luo Li adalah seorang pria berpakaian biru yang memiliki penampilan luar biasa dan pembawaan yang luar biasa. Dia memandang semua orang dengan penuh semangat dan tersenyum. Permaisuri Luo sangat kompeten. Hanya dalam waktu setengah bulan, Anda berubah dari hanya memiliki 10 orang dari kami menjadi seperti ini dan kami bahkan dapat memulai perang dengan Ling Feizi. Orang ini adalah Lu Fengxian, dan dia cukup terkenal di antara penguasa bumi kecil di benua surga barat. Dikatakan bahwa dia bisa melakukan upaya untuk menerobos ke alam penguasa bumi besar. Dia juga yang terkuat di antara mereka yang telah diikat oleh Luo Li. Ling Feizi terlalu sombong, dan dia hanya mengandalkan nama kuil surga barat. Dalam hal kemampuan, saya tidak berpikir bahwa dia sebanding dengan permaisuri Luo. Di samping pria berjubah biru itu, seorang pria yang kuat berbicara.
Namanya Teng Kui, hanya lebih rendah dari Lu Fengxian. Ketika permaisuri Luo memberi perintah, aku akan menghancurkan formasi mereka. Berdiri di belakang Teng Kui adalah sosok ramping dengan kilau keemasan bersinar dari tengah alisnya yang sesekali memancarkan auman harimau. Saat dia berbicara, dia melirik Lu Fengxian dengan provokasi di matanya. Namun ketika dia berbalik untuk melihat siluet yang berdiri di depan, ada kilatan kekaguman di matanya. Namanya Yuhu, yang dikenal sebagai Raja Harimau di kuil surga barat. Dia sangat kuat, dan ketika dia bertarung, bahkan Lu Fengxian pun tidak bisa menghadapinya. Mereka bertiga sangat terkenal di antara penguasa bumi kecil, dan mereka semua adalah bawahan Luoli sekarang, mengindahkan perintahnya. Merasakan provokasi di mata Yuhu, Lu Fengxian tanpa daya tersenyum. Bahkan seseorang yang memperlakukan wanita seperti rumput tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan Luoli. Tidak heran bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat akan mengundang seseorang seperti Luoli sebagai gadis suci. Seperti kata pepatah, para pahlawan menyukai keindahan. Dengan begitu banyak orang di bawah komando Luoli, setidaknya ada setengah dari mereka yang tertarik dengan pesonanya. Namun, kebanyakan dari mereka merasa malu dengan rasa rendah diri mereka, sehingga mereka tidak menunjukkannya. Mendengar kata-kata mereka, Luoli berbalik dan tersenyum. Kalian bertiga tidak perlu berkelahi. Pada titik ini, kita hanya bertarung dengan jenderal melawan jenderal dan pasukan melawan pasukan. Hanya melakukan yang terbaik saja sudah cukup. Kami bersedia memperhatikan perintah Anda. Lu Fengxian dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka, bersama dengan mereka yang berdiri di belakangnya, langsung membentuk pemandangan yang spektakuler. Wanita jalang itu mendengar semangat tinggi di Kam Luoli, wajah Ling Feizi menjadi dingin saat melihat pemandangan ini dan dia mengertakkan gigi. Sebagai murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia praktis seperti seorang putri di benua Surga Barat. Di masa lalu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengelilinginya, tetapi semuanya mulai berubah ketika Luoli muncul dan namanya mulai diucapkan oleh para elit itu. Beberapa waktu yang lalu, Kaisar Pertempuran Surga Barat bahkan memberikan dekrit untuk menjadikan Luoli sebagai gadis suci, posisi yang jauh lebih tinggi darinya. Hal ini langsung membangkitkan kecemburuan di hati Ling Feizi. Jadi dia hanya memiliki satu motif dalam perjalanan ini di medan perang penguasa bumi kecil, untuk menekan Luoli dan mempermalukannya. Dia ingin memberi tahu semua orang di benua surga barat bahwa Luoli lebih rendah darinya. Su Yu, Su Guang dan Su Chen. Aku akan menyerahkan Lu Fengxian dan dua lainnya kepada kalian bertiga. Ling Feizi menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat ke arah tiga orang yang berdiri di belakangnya. Mereka bertiga berasal dari Sekte Su, kekuatan tingkat atas yang didukung oleh kuil surga barat, dan mereka bertiga adalah elit di antara generasi muda. Mereka bahkan lebih terkenal daripada Lu Fengxian dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Ling Feizi, mereka bertiga mengerutkan bibir, tetapi pada akhirnya mereka menganggukkan kepala. Bagaimanapun, Ling Feizi adalah murid Kaisar Pertempuran Surga Barat, jadi dia memiliki status bangsawan. Aku akan melihat bagaimana pesta yang dikumpulkan Luoli dengan tergesa-gesa ini akan bersaing dengan kuil surga baratku. Ling Feizi mencibir. Dari segi kualitas, pihaknya lebih kuat, karena kelompoknya termasuk pendukung kuil surga barat. Dengan demikian, Kaisar Pertempuran secara alami akan memberi mereka lebih banyak sumber daya, sehingga reputasi dan kekuatan mereka secara alami lebih kuat dari pihak Luoli. Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang, bersama dengan kelompok besar yang mengikutinya. Hanya dalam 10 tarikan napas yang aneh, kedua belah pihak sudah mendekat. Luoli mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Ling Feizi, sebelum kedua wanita itu mengangkat tangan dan melambaikan tangan pada saat yang bersamaan. Pindah. Ketika suara mereka terdengar, energi spiritual yang tak terbatas membumbung tinggi ke langit dan ratusan siluet terbang keluar, bersama dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Serangan keras telah menyebabkan tanah bergetar hebat dan beberapa yang kuat di antara kedua kubu terbang melalui gelombang kejut dan menemukan lawan mereka, langsung melepaskan jurus mereka tanpa ragu-ragu. Kelompok lain yang terdiri dari 3 orang menghentikan kelompok 3 orang Lu Fengxian dan kedua belah pihak segera memanggil tubuh abadi berdaulat mereka untuk bertarung tanpa kata-kata. Kembang api meledak di langit, tetapi masing-masing sangat berbahaya, dengan kekuatan penghancur yang terus-menerus menyebabkan pegunungan runtuh. Ketika kembang api menutupi langit, Luoli dan Ling Feizi berdiri berhadapan, saling berhadapan. Aku tidak pernah menyangka kamu memiliki beberapa cara dan mengumpulkan para pecundang yang mearayan diri. Ling Feizi dengan dingin berkata sambil menatap Luoli. Kamu terlalu suka memerintah, jadi ada orang yang secara alami membencimu.
Ngomong-ngomong, ini semua berkat kamu aku bisa mengumpulkan mereka dengan cepat. Luo Li tersenyum. Hanya kelompok yang dikerumuni. Alis Ling Feizi terangkat, sebelum dia tidak bisa menerima sikap Luo Li lagi. Aku yakin Mu Chen pasti berlutut di depan Ling Zanzi, memohon untuk hidupnya sekarang. Dia tahu bahwa Luo Li tampaknya mengkhawatirkan Mu Chen, jadi dia tahu bahwa dia bisa mulai dari pria itu jika dia ingin mengganggu suasana hati Luo Li. Seperti yang dia duga, dia melihat senyum Luo Li perlahan-lahan ditarik kembali sambil dengan tenang menatap Ling Feizi. Meskipun Luo Li dengan tenang menatap Ling Feizi merasakan sedikit kedinginan. Dia tahu bahwa kata-katanya telah membuat wanita anggun ini marah. Terkadang, mengatakan hal yang salah dan melakukan hal yang salah ada harga yang harus dibayar. Dan saya harap Anda mampu membayarnya. Suara tenang Luo Li terdengar tanpa fluktuasi. Ketika suaranya bergema, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan menutupi langit. Pada saat yang sama, sosok cantik muncul di belakangnya, bersama dengan tekanan tanpa bentuk yang menyelimuti seluruh ruang ini. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, matanya menyipit dan tak lama kemudian, dia tersenyum. Benda langit Luo Shen. Sepertinya Ling Feizi telah membuat Luo Li marah. Seseorang akan menderita sekarang. Bab 1264 Kekuatan Luo Li. Ketika siluet itu berangsur-angsur terbentuk di belakang Luo Li, segudang kilau kaki meledak dan berkumpul menjadi siluet tak tertandingi yang terlihat persis sama dengan Luo Li, hanya saja ia memiliki aura suci yang membuatnya terlihat seperti peri. Siluet itu memiliki keindahan yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah penjelmaan keindahan di dunia. Ketika kilau tak terbatas meledak, itu menyebabkan pertempuran di wilayah ini menjadi hening dan tatapan mabuk yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada gadis berambut panjang keperakan itu. Betapa indahnya benda langit yang berdaulat. Banyak orang bergumam pada pemandangan ini. Bahkan Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Langit Barat sempat terpesona oleh keindahannya sebelum mereka menghela nafas, benar-benar layak menjadi benda langit berdaulat terindah di dunia. Benda langit Luo Shen terkenal karena keindahannya sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa ada persyaratan yang ketat untuk mengkultivasi benda langit berdaulat ini. Pertama, orang yang membudidayakannya haruslah seorang perawan, dengan bakat dan penampilan yang tak tertandingi. Selanjutnya, setelah dibudidayakan, tubuh surgawi berdaulat dan tubuh utama akan berubah. Pada zaman kuno, Luo Shen mengandalkan ini untuk menjadi bela dari 1000 dunia, dengan banyak penguasa surgawi yang luar biasa di bawah roknya. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menawannya apa yang disebut bela dari 1000 dunia. Dengan demikian, bahkan seseorang seperti Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum ketika mereka melihat benda langit Luo Shen. Sementara mereka berdua berseru, mata semua orang menatap gadis itu dengan mabuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, betapa cantiknya. Sementara semua orang terpesona dengan tubuh surgawi Luo Shen dan Luo Li yang mempesona, Ling Feizi menggigit bibirnya dan menatap Luo Li dengan cemburu. Luo Shen Celestial Body. Hanya benda langit berdaulat yang menang berdasarkan penampilan, sungguh memalukan untuk peringkatnya. Ling Feizi diejek. Pada peringkat ke-99 badan surgawi berdaulat, badan surgawi Luo Shen menduduki peringkat ke-11, peringkat yang benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, badan surgawi berdaulat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat mereka tidak dapat memilikinya. Pada saat ini, Ling Feizi juga tidak ingin Luo Li mengambil semua perhatian, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, nafsu spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak dan tubuh abadi berdaulat yang sangat besar terbentuk. Yang mengejutkan, tubuh abadi berdaulat Ling Feizi juga memiliki bentuk wanita, bersama dengan bulan yang terang tergantung di belakang kepalanya. Ini adalah tubuh surgawi gadis yang mendalam. Ketika Ling Feizi memanggil tubuh surgawi berdaulatnya, itu langsung menyebabkan keributan. Meskipun tubuh surgawi berdaulat itu lebih rendah dari tubuh surgawi Luo Shen, itu sangat terkenal, karena berada di peringkat ke-30. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan seperti kuil surga barat. Berdiri di atas tubuh surgawi gadis mendalam, Ling Feizi menatap dingin ke arah Luo Li dan mencibir, hari ini, saya akan membiarkan semua orang melihat bahwa tubuh surgawi Luo Shen Anda hanyalah cangkang kosong tanpa kekuatan. Tanpa ragu-ragu, kakinya mengetuk dan bulan yang tergantung di belakang tubuh surgawi gadis mendalam meledak dengan segudang cahaya bulan yang menembus ruang angkasa dan menyapu ke arah tubuh surgawi Luo Shen. Di jalur cahaya lembut itu, cahaya itu telah meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya di jalurnya. Saat cahaya bulan yang mengandung niat membunuh menyelimuti daerah itu, Luo Li mengangkat matanya dan dengan lembut mengangkat tangannya.
Tubuh surgawi Luo Shen juga mengangkat kepalanya dan segumpal cahaya spiritual yang kuat meledak menjadi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kelopak-kelopak itu melayang-layang dan bersentuhan dengan cahaya bulan, kelopak-kelopak itu mulai tumbuh menjadi kuncup bunga dan menyelimuti cahaya bulan. Sungguh pemandangan yang memukau dari kelopak bunga di langit. Banyak orang yang berseru dalam hati, melihat pemandangan yang begitu indah, tetapi mereka tahu, betapa berbahayanya hal itu. Entah itu kelopak bunga atau cahaya bulan, mereka sangat mematikan. Ketika Ling Feizi melihat bagaimana Luo Li dengan mudah menyelesaikan serangannya, wajahnya berubah menjadi sedikit lebih serius. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kecemburuan, dia bukanlah orang bodoh, dan dia mulai memperlakukan konfrontasi ini dengan lebih serius dari bentrokan sebelumnya. Sepertinya cara umum tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Ling Feizi mengatupkan giginya dengan rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tubuh surgawi gadis mendalam mengulurkan tangannya yang adil. Namun, itu tidak bergerak ke arah Luo Li, tetapi ke bulan yang cerah di belakangnya. Ketika tangan itu menyentuh bulan, aura dingin yang menakjubkan meledak, mirip dengan senjata ilahi yang bisa membelah langit dan bumi menjadi dua. Ling Feizi tiba-tiba membentuk segel sebelum suaranya yang dingin bergema, kemampuan berdaulat bulan purnama gadis. Memegang bulan, tubuh surgawi gadis mendalam menebas ke bawah dan cahaya bulan menutupi wilayah ini. Aura pedang selebar kaki meledak dari bulan dan menerkam ke arah Luo Li. Di bawah aura tajam, bahkan ruang angkasa telah terbelah, dan penguasa bumi kecil yang tak terhitung jumlahnya merasakan hawa dingin di duri mereka sebelum wajah mereka mulai berubah. Aura tajam itu mirip dengan sambaran petir dan muncul di hadapan benda langit Luo Shen pada saat berikutnya. Luo Li mempertahankan ekspresi tenang tanpa perubahan apapun meskipun ada serangan yang menakutkan. Keanggunan seperti itulah yang meningkatkan pesonanya lebih jauh lagi. Ketika aura tajam hendak menebas, tubuh surgawi Luo Shen membentuk segel dengan satu tangan, dan kilau spiritual meledak di depannya. Sebuah sungai yang berkilauan mulai mengalir menjadi gelombang deras yang menghantam aura yang tajam. Bumi bergetar. Gelombang itu terkoyak, sementara aura tajam itu hancur. Mata Ling Feizi menjadi lebih dingin dan dia mengacungkan tangannya. Pada saat berikutnya, ratusan aura tajam meledak seperti hujan badai, bersama dengan niat membunuh yang menyelimuti Luo Li. Gelombang sungai yang berkilauan tanpa akhir terus mengalir keluar dari tubuh surgawi Luo Shen dan bergabung bersama, membentuk sungai yang sangat tak terbatas. Tidak peduli bagaimana aura tajam menebas, itu semua dihancurkan oleh ombak. Hanya dalam beberapa menit, Ling Feizi telah melepaskan lebih dari 100 serangan, dan setiap serangan itu bahkan dapat membantai penguasa bumi yang lebih rendah. Namun pada akhirnya, serangan-serangan itu tidak dapat menembus sungai yang menyelimuti benda langit Luo Shen. Tatapan takjub diarahkan pada pertarungan sengit antara kedua wanita itu. Serangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan akan membuat penguasa bumi besar mengubah ekspresi mereka. Kedua wanita itu benar-benar bisa berdiri di puncak di antara semua penguasa bumi kecil, dan mereka bahkan mungkin bisa menghadapi penguasa bumi besar. Tapi, dilihat dari kelihatannya, serangan Ling Feizi sangat kuat, tapi mereka tidak bisa menembus pertahanan benda langit Luo Shen. Apakah Anda hanya tahu cara bertahan? Melihat usahanya sia-sia, wajah Ling Feizi menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka benda langit Luo Shen memiliki pertahanan yang begitu kuat. Bahkan serangannya tidak bisa menembus pertahanan itu. Saya hanya ingin menguji tingkat tubuh surgawi gadis mendalam. Luo Li tersenyum sambil melanjutkan, tapi sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang itu. Ling Feizi sangat marah sambil tertawa, kurang ajar. Luo Li tersenyum. Dia tidak repot-repot membalas Ling Feizi. Sebaliknya, tangannya mulai membentuk segel. Sungai yang berkilauan itu mengalir deras, mirip dengan naga air besar yang melingkar di sekitar tubuh surgawi Luo Shen. Tubuh surgawi Luo Shen perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meraih sungai yang berkilauan dan langsung terbentuk menjadi pedang panjang. Ketika tubuh surgawi Luo Shen memegang pedang, aura pedang yang sangat tajam membumbung tinggi ke langit, bahkan pegunungan di bawahnya telah terbelah menjadi dua. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena itu masalahnya, terimalah pedangku ini. Jika Anda bisa menerimanya, saya akan mengakui kekalahan saya. Luo Li dengan lembut tersenyum dan berbicara dengan anggun dan percaya diri. Kalau begitu, tunggu sampai kamu mengakui kekalahanmu. Ling Feizi tertawa karena marah sebelum dia mengertakkan gigi dan mengejek. Terlepas dari kata-katanya, matanya berubah menjadi serius. Dia telah merasakan bahaya yang fatal saat ini. Luo Li dengan cemerlang tersenyum sebelum pedang panjangnya menusuk, bersama dengan kilau pedang tak terbatas yang menyapu langit dan bumi. Kemampuan berdaulat, pedang sungai Luo. Di masa lalu, Luo Li telah mengembangkan seni ilahi yang dikenal sebagai sungai pedang Luo.
Meskipun namanya mirip, mereka sangat berbeda. Ketika suara Luoli bergema, kilau pedang yang tak berujung menyapu, bersama dengan percikan air. Namun, percikan itu mengandung aura pedang tajam yang sangat mengerikan. Semua orang melihat hal ini dengan perubahan drastis pada ekspresi mereka. Ketika mereka melihat ombak yang deras, hati mereka bergetar. Aura pedang mendominasi radius 30.000 mil. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa benda langit Luosen menduduki peringkat ke-11 dari peringkat ke-99 benda langit berdaulat. Bab 1265 Kemenangan. Kilau pedang memenuhi langit dan bumi, bersama dengan suara percikan air. Ekspresi dingin Ling Feizi telah digantikan dengan ekspresi serius, sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka pedang Luoli begitu menakutkan. Saat pedang diacungkan, kilau pedang memenuhi setiap sudut langit dan bumi dan menghadap pedang ini, dan sebenarnya tidak mungkin untuk menghindarinya. Sialan. Ling Feizi mengertakkan gigi dengan kilatan dingin di matanya. Sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur baginya, dan dia ingin melihat apakah masih ada senyuman di wajah Luoli saat dia memblokir serangannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tubuh surgawi gadis mendalamku bagus untuk diganggu? Ling Feizi menggigit lidahnya dan seteguk sari darah keluar, mengandung energi spiritual yang luar biasa. Seteguk darah terbang keluar dan jatuh ke bulan yang dipegang oleh tubuh surgawi gadis mendalam. Seketika, darah segar mewarnainya, dan bulan yang berkilauan segera berubah menjadi merah tua, bersama dengan aura menakutkan yang secara bertahap membekukan ruang di sekitarnya. Bulan merah bergetar dan terbang dari tangan tubuh surgawi gadis mendalam, melepaskan kilau merah yang deras. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi kilatan cahaya merah, menembus ruang angkasa dan dengan cepat terbang menuju kilau pedang. Kilauan merah memancarkan aura dingin yang bahkan energi spiritual di langit dan bumi telah berubah menjadi es begitu bersentuhan dan jatuh dari langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kilau pedang dan bulan merah berbenturan bersama beberapa tarikan nafas kemudian. Dalam benturan seketika itu, kilau yang menyilaukan memenuhi setiap sudut medan perang penguasa bumi kecil ini. Pegunungan itu juga hancur di bawah kilauan itu. Semua orang yang berada dalam radius beberapa ribu mil telah meharayan diri dengan wajah ngeri, karena mereka tahu bahwa jika gelombang kejut menyapu mereka, mereka pasti akan terluka parah, bahkan jika mereka tidak mati. Tatapan kaget menyaksikan saat bulan merah membelah kilau pedang itu. Namun, saat kilau pedang menghilang, bulan merah juga meredup sebagai harganya. Tiba-tiba, saat bulan merah membelah kilau pedang, pedang panjang yang berkilauan terbang entah dari mana dan bersentuhan dengan bulan dan suara yang tajam terdengar di seluruh langit. Wajah Ling Feizi seketika menjadi pucat dengan ketakutan di matanya saat dia melihat retakan mulai menyebar di bulan merah. Bulan merah akhirnya mencapai batasnya dan hancur berantakan. Luoli dengan tenang mengetuk jarinya di udara dengan fluktuasi yang menyebar, menyebabkan pedang panjang yang menembus bulan menghilang sekali lagi. Ling Feizi merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera mulai mundur, mengendalikan tubuh surgawi gadis mendalam. Dia sepertinya telah merasakan sesuatu, jadi penghalang energi spiritual dibentuk menjadi lapisan pertahanan. Namun, sebuah suara yang menusuk telinga terdengar saat dia mundur dan tubuhnya membeku. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat pedang panjang itu menembus dada tubuh surgawi gadis mendalam, menyebabkan tubuh surgawi itu meledak. Tubuh surgawi gadis mendalam telah meledak di bawah kilau pedang dan menyebar menjadi energi spiritual yang turun seperti hujan badai. Ling Feizi juga menderita luka parah dan memuntahkan seteguk darah, sebelum tubuhnya menghantam gunung, menyebabkan seluruh gunung runtuh dalam prosesnya. Dengan itu, kilau pedang juga mulai memudar dan Luoli perlahan-lahan menarik tangannya dengan tenang di tubuh langit Luosen. Memusatkan pandangannya pada gunung yang runtuh, dia menyatakan dengan suara lembut, "Kamu kalah." Semua orang di medan perang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa terlepas dari semua yang dilakukan Ling Feizi, dia masih tidak akan mampu menahan serangan Luoli. Terbukti, Luoli adalah pemenang akhirnya. Batu-batu berjatuhan dari gunung sebelum siluet Ling Feizi muncul dengan jejak darah di sudut bibirnya. Matanya berkilat dengan keengganan dan dia mengertakkan gigi. Saya tidak mengaku kalah. Namun, Luoli tidak memperhatikannya lebih lanjut, tetapi melambaikan tangannya. Energi spiritualnya terbang keluar dan segel pertempuran mulai terbang keluar dari lengan baju Ling Feizi. Ketika Ling Feizi melihat ini, dia sangat marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah lagi. Karena terluka parah, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Luoli. Ketika semua segel pertempurannya disita, lingkungan Ling Feizi mulai berfluktuasi. Dia akan ditendang keluar dari medan perang. Dia mengarahkan tatapan bencinya pada Luoli dan mengertakkan gigi. "Luoli, tunggu saja.
Aku akan mengalahkanmu, suatu hari nanti. Namun, Luo Li bahkan tidak terganggu oleh pidatonya. Pada akhirnya, siluet Ling Feizi menghilang ke dalam pusaran spasial, karena dia telah kehilangan kualifikasinya. Setelah mengalahkan Ling Feizi, Luo Li mengarahkan pandangannya ke kam Ling Feizi dan mengetuk kakinya. Benda langit Luo Shen terbang bersamanya. Kilauan pedang tajam membumbung ke langit sekali lagi, menyelimuti para penguasa bumi yang lebih rendah itu. Menghadapi serangan Luo Li, 3 orang dari Sekte Su tersenyum pahit, dan setelah pergulatan singkat di dalam hati mereka menyadari bahwa meskipun mereka bergandengan tangan, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan tubuh surgawi Luo Shen. Kami mengaku kalah. Setelah menyadari kenyataan yang kejam, mereka bertiga hanya bisa pasrah. Dia mengerti bahwa Luo Li bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh penguasa bumi yang lebih rendah. Saat ini, dia kemungkinan besar adalah penguasa bumi kecil terkuat di benua surga barat, dengan jarak yang sangat jauh antara dia dan mereka. Mereka tersenyum pahit pada kenyataan ini. Mereka adalah elit, tetapi setelah melihat Luo Li, mereka mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat dari mereka. Ketika mereka bertiga menyerah, Luo Li juga berhenti dan berdiri di atas tubuh surgawi Luo Shen, menatap mereka. 3 elit dari Sekte Su hanya bisa membuang semua segel pertempuran yang mereka miliki dalam depresi. Ketika kelompok Lu Fengxian yang terdiri dari 3 orang melihat bagaimana Luo Li membuat ketiganya dari Sekte Su menyerah dengan begitu mudah, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Keindahan seperti itu cocok untuk dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi. Meskipun mereka juga dikenal sebagai orang jenius, mereka tahu betapa menggelikannya hal itu hari ini. Menghadapi kecantikan yang tak tertandingi, bahkan seseorang yang sombong seperti Lu Fengxian pun merasa malu akan rasa rendah dirinya. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menandingi kecantikan seperti itu? Yu Hu juga tersenyum pahit, menekan kekaguman di dalam hatinya. Bagaimana Mu Chen itu layak mendapatkan bantuannya? Mereka saling bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, mereka merasa cemburu tanpa henti pada Mu Chen. Ada yang masih ingin bertarung. Sementara mereka bertiga menghela nafas, Luo Li berbalik untuk melihat penguasa bumi kecil dari kam Ling Feizi dan suaranya dengan lembut bergema, menyebabkan wajah banyak orang menjadi gelap. Sampai sejauh ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka berdiri di kubu yang salah? Dengan kekalahan Ling Feizi, mereka juga akan membayar harga karena berdiri di kubu yang salah. Menghadapi situasi ini, banyak orang yang hatinya menjadi dingin, tetapi mereka hanya bisa membagikan segel pertempuran sebelum meninggalkan medan perang. Hanya dalam beberapa menit, kam Ling Feizi telah berkurang menjadi hampir 30. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyerah dan bahkan mencoba mearayan diri. Luo Li melambaikan tangannya dan lebih dari 100 siluet terbang. Saat dupa dibakar nanti, orang-orang itu semua telah disingkirkan. Saat ini, hanya kubu Luo Li yang tersisa di medan perang penguasa bumi kecil ini. Mereka menyerahkan semua segel pertempuran kam lain, yang jumlahnya lebih dari beberapa ratus. Luo Li mengeluarkan segel pertempurannya juga. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Karena kita telah menang, kita akan mendistribusikan berdasarkan kontribusi. Semua orang menganggukkan kepala, karena kontribusi mereka semua dicatat. Dengan demikian, mereka segera bergerak dan mendapatkan jumlah battle seal yang menjadi hak mereka. 10 tarikan nafas aneh kemudian, hanya ada 80 battle seal yang melayang di langit milik Luo Li. Namun, dia tidak menyentuh segel pertempuran itu. Dia melambaikan tangannya dan membagikan segel pertempurannya. Semua orang tidak terkejut dengan tindakannya, karena mereka tahu apa artinya. Luo Li menyerah pada segel pertempurannya, karena dia membutuhkan kuota. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini, karena semuanya sesuai dengan harapan. Selain itu, hanya Luo Li yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kuota itu dengan kekuatannya. Jika bukan karena Luo Li, mereka pasti sudah ditendang keluar dari medan perang oleh Ling Feizi. Bagaimana lagi mereka bisa mendapatkan begitu banyak segel pertempuran untuk ditukar dengan harta karun? Karena itu, semua orang menghadap Luo Li dan berkata dengan suara hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Permaisuri Luo. Setelah menukar harta karun, semua orang mulai meninggalkan medan perang, kecuali Luo Li. Ternyata, pemenang terakhir dari medan perang penguasa bumi kecil ini telah memiliki pemiliknya sekarang. Sambil mengangkat wajahnya, Luo Li melihat ke dalam kehampaan dan tersenyum. Itu adalah senyuman indah yang dapat meruntuhkan kekaisaran manapun. Meskipun dia tidak tahu tentang situasi medan perang penguasa bumi besar, dia merasa bahwa Mu Chen telah menang. Karena, sejak awal, dia sangat percaya padanya.